Sementara itu, Saudara, per 30 Juli 2020, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 17,1 juta jiwa dengan kasus terbanyak ada di Amerika Serikat. Sementara Indonesia dengan jumlah kasus mencapai 104.432 juga disorot karena menjadi negara dengan kasus terbanyak se-Asia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina. Saudara, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Selama setahun lebih, kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19. Di televisi, radio, media sosial atau media digital, obrolan di rumah, di kantor, dan di telepon juga bicara tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. Coronavirus muncul pertama kali di Wuhan, yakni negara Cina yang membuat gempar seluruh dunia, yang dimana virus tersebut tersebar begitu cepat tak terkecuali di Indonesia, dimana virus corona ini berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang tentunya berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Coronavirus disease 19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Penyakit ini yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia, dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering mencuci tangan menggunakan sabun, menerapkan etika batuk, menggunakan masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Cukup mudah, bukan? Intinya, harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat PHBS. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. From new normal to adaptasi kebiasaan baru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka pada 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat
dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Memulai kebiasaan baru. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja seperti normal, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan kembali produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, istirahat yang cukup dan rajin olahraga, serta makan makanan bergizi dan seimbang. Salam sehat dari KKN Daring 05. Yuk biasakan diri menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Kalau bukan dari kita sendiri, lantas siapa lagi? Inilah saatnya menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru.